Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pecahan dan akan fokus membahas tentang pecahan senilai. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pembahasan tentang pecahan senilai ya. Nah, apakah anak-anak masih bingung tentang pecahan senilai? Kalau masih bingung, perhatikan penjelasan Ustazah ya. Oke. Kemarin Ustazah ada menulis tentang 1/2 senilai dengan 2/4. Begitu kan? Kok bisa senilai Ustazah? Nah, jadi senilai itu artinya kita bisa menyederhanakannya dari angka yang terbesar sampai yang terkecil atau tidak bisa dibagi lagi. Nah, bisa juga senilai itu didapatkan dari kita mengalikan. Oke, dari pecahan sebelumnya kita kalikan dengan angka yang sama, yang di atas sama yang di bawah, hingga menghasilkan nilai yang ini. Coba kita buktikan ya. 1/2 kok bisa senilai dengan 2/4? Kita kalikan berarti, karena yang di sini itu lebih kecil ya, karena ini udah angka paling kecil. Coba kita kita kalikan. Kita kalikan berapa agar yang di sini dapat 2, yang di sini dapat 4. Tapi dengan syarat angkanya harus sama atas bawah. Kira-kira kita kalikan berapa? Ya, betul, kita kalikan 2 ya. Ya, di sini 2, di sini 2. Kenapa nggak 3 Ustazah? Kalau 3 nanti kelebihan. 2 kali 3 6, sedangkan di sini 4. Ya. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Makanya dia senilai. Nah, gimana kalau angkanya seperti ini? 3/6. Nah, 3/6 ini kan senilai juga dengan 1/2. Kenapa bisa senilai dengan 1/2? Gimana caranya? Berarti kita menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Kita bagi sampai angka yang terkecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Berarti yang ini kita bagi berapa agar menghasilkan 1, dan ini kita bagi berapa agar menghasilkan 2. Dengan syarat atas bawah harus sama. Oke? Berarti kira-kira kita bagi berapa? Ya, kita bagi 3. Oke? 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Nah, gampang kan? Ya. Sebenarnya ini materi gampang banget, asalkan anak-anak hafal perkalian dan pembagian, itu saja kuncinya. Nanti kalau sudah hafal yang 2 ini, gampang untuk mengerjakan semua dari permasalahan pecahan. Baik, agar anak-anak lebih paham, Ustazah berikan beberapa contoh ya. Misalkan 50/100. Nah, ini bisa disederhanakan sampai angka yang paling kecil. Kira-kira caranya bagaimana? Kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu, 2 ya. Kebetulan ini sama-sama genap atas bawah. Ya. Oke, kita bagi, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Kenapa tidak bagi 3 Ustazah? Kalau 3 nanti hasilnya bilangan desimal, karena dia ganjil ya angka 3. Coba kita bagi 50 bagi 2 berapa? Ada 50 perak uang kita dibagi dengan 2, sama-sama 25 ya, sama-sama dapat 25. Di sini 2, 5, 100 bagi 2, 50. Ya. Nah, kira-kira ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa ya? Kalau angka 2, kemungkinan yang ini tidak bisa. Kalau yang ini bisa. Ya, karena ini masih genap, yang ini sudah ganjil. Kira-kira angka berapa ya? 3 masih belum bisa, karena nanti desimal hasilnya. 5, betul sekali. Kebetulan ini dengan ini kelipatan 5 ya, jadi dia bisa dibagi. Kita bagi 5, ini kita bagi 5. 25 dibagi 5. Coba ingat-ingat perkalian 5. 5 kali berapa? Hasilnya 25. 5 kali 5 ya. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian untuk 50 dibagi 5 berapa? 10 ya. Oke. Kira-kira, Ustazah nanya nih, kira-kira yang ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5. Bisa ya?
Ini kita bagi dengan 5, ini kita bagi dengan 5. Kenapa nggak bagi 2, Ustazah? Kalau kita bagi 2, tidak bisa. Karena yang ini tidak bisa dibagi 2. Oke? Hanya ini saja yang bisa dibagi 2. 5 bagi 5 berapa? 1. Ya. 10 bagi 5? 2. Nah, berarti 50 per 100 senilai dengan 1/2, senilai juga dengan 25 per 50. Oke. Misalkan nih, ada pertanyaan 50 per 100, bisa nggak kita langsung cari agar hasilnya langsung 1/2? Karena kan 50 senilai dengan 1/2. Kira-kira bagaimana cara mencarinya? Berarti kita bagi berapa? Berarti kita bagi dengan angka yang lebih besar kan? Berarti kita bagi dengan 50. Ini kita bagi 50, ini juga kita bagi 50. Coba 50 bagi 50, angka yang sama dibagi angka yang sama seperti penjelasan di video sebelumnya. Mau 1 juta dibagi 1 juta, hasilnya tetap 1. Berarti 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 50 2. Begitu ya. Ada cara lain lagi. Kita masih pakai angka yang ini ya. 50 per 100. Bisa kita langsung dapetin yang ini. Caranya bagaimana? Kita hilangkan nolnya. Karena 0 bagi 0 itu tidak ada artinya ya. Kosong. Jadi bisa kita hapus gitu. Berarti kita coret. Nah, kenapa dicoret Ustazah? Kenapa 1 yang dicoret tidak 2? Karena yang di atas hanya 1. Walaupun yang di bawah ada 2, tapi tetap kita coret 1 agar sama ya. Atas sama bawah harus sama. Kita hapus, misalkan di atas kita hapus 1, berarti di bawah juga kita hapus 1. Berarti sisanya berapa ini? 5 per 10. Oke? 5 per 10 itu sama juga dengan 1/2. Balik lagi ke sini dia. Ya. Jadi kayak muter-muter dia. Kita bisa bolak-balik. Yang penting kita hafal perkalian sama pembagian. Nah, itu aja. Itu 2 hal yang penting kalau kita mau lancar mengerjakan pecahan. Ya. Ingat anak-anak harus hafal perkalian sama pembagian. Soalnya anak-anak sudah kelas 4 ya, harus hafal. Bagaimana? Kira-kira masih ada yang bingung dengan pecahan senilai? Jadi ada beberapa cara. Ini untuk step-stepnya ya. Step-stepnya. Caranya untuk menyederhanakannya biar menjadi angka yang paling kecil, yang tidak bisa dibagi lagi. Ini setengah kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Kecuali disuruh rubah ke pecahan desimal. Apa maksudnya pecahan desimal? Yang koma-koma itu maksudnya ya, misalkan 0,1, 1,2 itu pecahan itu bilangan desimal. Nah, kalau diminta nanti sama soalnya, ada soal minta ubahlah ini ke bentuk desimal, baru bisa. 1/2 ini sama dengan 0,5. Ini namanya bilangan desimal. Oke? Nah, baru bisa. Sudah tidak bisa lagi nih diperkecil maupun kecuali bisa dirubah-rubah. Oke? Nah, apalagi nih kira-kira? Sudah ya? Nah, ini cara kita untuk menyederhanakannya. Caranya dibagi sampai angka yang terkecil. Nah, kalau anak-anak menemukan kebetulan model soalnya seperti ini, ada 0, 0, 0, mengandung 0, 50, 100, 100.000 kayak gitu-gitu, itu bisa langsung diperkecil. Bisa dicoret-coret nolnya. Misalkan contohkan di sini ya. Misalkan 2.500 per 4.000. Bisa nggak saya sederhanakan ini? Bisa nggak Ustazah kecilkan? Bisa. Caranya kita kurangin aja dulu nolnya. Ya. Kebetulan di sini 2, di sini juga ada 2 nih, atau lebih di 3. Berarti kita pakai 2 karena di atas hanya 2 ya. Kita coret 2. Sisanya berapa? 25 per 40. Ini bisa nggak dikecilin? Bisa. Berarti kita bagi berapa nih? Kita bagi 5 ya. Kalau kita bagi 2, 25 tidak bisa. Kalau 40 bisa ya. Kita bagi 5. Ini 5
Ini kita bagi 5, ini 5. Nah, 40 bagi 5 8. Sampai sana sudah tidak bisa dibagi lagi nih. Kalau mau dibagi 5, yang ini tidak bisa dibagi 5. Misalkan mau diperkecil ya, tidak bisa. Sampai di sini saja. Berarti apa artinya? 2500 per 4000 senilai dengan 5 per 8. Cara dapatnya 5 per 8 tadi gimana? Kita menyederhanakannya. Oke? Nah, mulai dari sini kita coret dulu. Sisa 25 per 40. Kemudian kita kecilkan sehingga mendapat 5 per 8. Baik? Oke? Mungkin sampai di sini dulu penjelasannya Ustazah mengenai pecahan senilai. Nanti Ustazah buatkan soal latihan agar anak-anak lebih lancar mengerjakan pecahan senilai dan lebih mengerti lagi. Jadi kita harus sering-sering latihan juga agar kita bisa lebih paham ya. Oke, sekian Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.